Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Mazmur, salah satu kitab puisi yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan kita telah sampai dalam Mazmur pasal 126, pasal 127, dan 128. Saya harap Anda menikmati pembelajaran kita di episode yang sebelumnya. Jika ada episode yang terlewat, Anda bisa mengunjungi situs kami, semuakitabsuci.com. Anda bisa menontonnya dimanapun dan mengunduhnya agar ini bisa menjadi berkat bagi Anda, bagi keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Untuk memulai episode hari ini, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang saudara ya. Sebuah kehormatan. Tuhan berkatimu. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 126 adalah salah satu nyanyian pendakian. Dimulai dengan mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Penahanan macam apa yang dimaksudkan oleh Mazmur ini, Saudara Yosef? Kemungkinan besar bicara tentang penahanan Babilonia yang terjadi saat hari-hari Nabi Yeremia dan hari-hari Nabi Daniel. Yeremia berkata bahwa orang-orang ini akan tetap menjadi tahanan selama 70 tahun dan kembali. Maka terlihat bahwa tulisan ini berhubungan dengan kembalinya dari penahanan. Dan Tuhan berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, karena kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bisakah Anda tolong berikan kami ide singkat tentang alasan dari penahanan? Supaya kita bisa mengerti apa yang Alkitab katakan tentang kata tahanan. Baik, jadi penahanan Babilonia terjadi setelah Tuhan telah menunjukkan kesabaran terhadap orang-orang pada zaman kerajaan Yehuda yang kejam. Dan sekarang kita tahu bahwa kebanyakan raja-raja Yehuda adalah kejam dengan pengecualian untuk Raja Hizkia yang saleh dan Raja Yosia. Selebihnya adalah raja-raja yang kejam. Dan Tuhan telah bertahan terhadap mereka, tapi tentunya kesabaran Tuhan ada batasnya apapun yang diperluas. Tuhan telah memperingati mereka. Dan ini tertulis di kitab Yeremia, bahkan walaupun Tuhan panjang sabar, ia mengutus Nebukadnezar kepada mereka yang tidak memiliki belas kasihan dan ini benar-benar telah terjadi. Dan ada kitab yang dinamakan Ratapan yang tulisannya berhubungan dengan penahanan Babilonia dan kekejaman yang dilakukan oleh Nebukadnezar kepada laki-laki, perempuan, dan orang tua dan anak-anak pada bangsa ini yang menolak untuk mentaati perintah Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena dalam kemarahan ia mengingat belas kasihan, maka ia tidak membiarkan penahanan itu selamanya, tapi ia menetapkan periode selama 70 tahun. Dan setelah mereka kembali dari masa penahanan, seolah mereka tidak percaya seperti yang tertulis, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Maka ketika firman Tuhan telah terpenuhi, orang-orang kembali dari masa penahanan sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Benar. Dan di sini ia menjelaskan dengan berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersuka cita. Ya. Saudara Yosef, mohon jelaskan tentang sukacita dari mereka yang telah kembali dari penahanan dan kerinduan mereka akan tanah air. Tanpa diragukan ketika seseorang berada dalam penahanan, ia merasa dipermalukan. Secara umum ketika seseorang dalam penahanan dan diusir dari rumahnya, itu bukanlah keadaan yang mudah. Dan berhubungan dengan orang-orang ini, mereka juga sangat merindukan tanah dari para ayah dan kakek mereka, tanah suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka menetap dan menetapkan nama Tuhan. Tapi sebagai hasil dari dosa mereka, mereka telah diusir dari tanah mereka, maka ketika mereka kembali, ia berkata tentang mereka, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai, sukacita yang tunjukkan dengan tertawa. Kitab suci berkata,
Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Maka mereka menunjukkan ekspresi mereka dengan nyanyian. Dan tidak hanya itu, tapi juga orang Yahudi telah bersaksi dan mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar. Dan mereka juga mengulang kata-kata ini dan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Seseorang berkata bahwa jika orang-orang ini bersukacita seperti itu, ketika mereka kembali ke rumah mereka, ke kota mereka, bagaimana sukacita kita ketika kita telah sampai di surga, di Yerusalem surgawi. Sangat besar sukacita kita ketika kita sampai di rumah kemuliaan abadi. Kita akan bersukacita dan tidak ada yang akan merebut sukacita itu dari Sukacita kita. kita, benar. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Siapakah yang dimaksud oleh Alkitab ini, Saudara Yosef? Saya bisa katakan bahwa ayat 5 bicara tentang aturan umum. Ia berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Seolah ia ingin mengatakan bahwa awal bukanlah menuai tetapi menabur. Dan menabur tidaklah mudah. Menabur memerlukan pengorbanan, rasa sakit, dan air mata seperti yang ia katakan di sini. Tapi penaburan ini akan diikuti oleh penuaian. Dan penuaian adalah sukacita. Yesaya 9 ayat 2 berkata, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Dan karena kita ada dalam lingkungan pertanian, kita mengetahui bagaimana bahagianya ketika musim penuaian tiba bagi para petani. Tapi kemudian di ayat yang ke-6, ia berbicara secara spesifik tentang seseorang yang sepertinya adalah petani terhebat dan juga penangis terhebat. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ia adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan di Matius pasal 13, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Tidak ada yang bisa menabur tangisan sebanyak dia yang menangis ketika ia berada di bumi. Tapi sebentar lagi masa ini akan berakhir ketika ia akan datang dari surga untuk mengambil berkas gandum, yaitu orang percaya. Sesudah kesudahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Kata-kata yang indah, tepatnya apa yang dikatakan Alkitab tentang Kristus pada Matius 13 bahwa dia Benar. adalah penabur yang keluar Ya. untuk menabur. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Kami mendorong jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pada kami. Dan dengan penuh sukacita, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Kembalinya tahanan dari pertahanan ke Yerusalem terlihat seperti imajinasi karena kehebatan yang terjadi. Maka untuk mereka itu seperti mimpi yang tidak bisa mereka percaya. Mereka berkata keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, sisa-sisa dari orang-orang tua yang kembali ke tanah mereka setelah penahanan Babilonia tidak bisa merasa bosan dari Mazmur ini. Karena ini membawa arti yang spesial dan dalam untuk mereka. Dan sekarang, mereka ingin bersaksi kepada seluruh dunia tentang kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab Mazmur. Saudara Yosef, mari kita menuju ke Mazmur pasal 127. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mohon berikan judul untuk Mazmur ini, Saudara Yosef. Menurut saya judul dari Mazmur ini adalah Tuhan adalah dasar dari segala hal. Tuhan adalah dasar dari segala hal. Jika bukan Tuhan yang menjadi dasar, maka sia-sialah bangunan itu. Dan juga sia-sialah yang menjaganya. Tentunya saya juga harus bekerja. Tuhan tidak menyuruh kita untuk menjadi malas dan tidak mengerjakan apapun. Tapi jika saya tidak menempatkan Tuhan di posisi pertama, maka sia-sialah yang saya lakukan. Dan ini mengingat saya kepada ayat yang Tuhan katakan pada saya dalam Yohanes pasal 15. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah mengapa kata sia-sia diulang beberapa kali dalam Mazmur ini. Ya, Tanpa Tuhan sebagai dasar, setiap kerja adalah sia-sia. Benar. Jika Anda berkenan, kita akan mendapatkan pertanyaan dari hadirin di studio. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Saya ingin mengetahui interpretasi dari ayat ini. Mohon interpretasi dari ayat 4 Mazmur 126. Setelah ia berkata, Tuhan mengembalikan keadaan Sion. Ia teringat bahwa tidak semua tahanan dikembalikan. Kita ingat bahwa mereka yang kembali di tahap pertama jumlahnya sekitar lebih dari 40. Sebenarnya sebagian besar dari orang-orang tetap berada di Babilonia. Dan jangan lupakan ke-10 suku yang ditahan oleh Assyria. Maka mereka berdoa, Tuhan kembalikanlah sisa tahanan yang belum kembali seperti batang air kering di selatan, yaitu tanah Negeb. Yang dipenuhi pada saat musim dingin, tapi pada saat musim panas tiba, tanah itu menjadi kering. Tapi saat musim dingin, batang air di selatan tanah Negeb menjadi penuh kembali. Suatu gambaran yang indah. Ia berkata, Tuhan kembalikanlah keadaan kami seperti batang air di selatan, yaitu tanah Negeb. Maka itu adalah doa agar sisa tahanan bisa kembali. Tepat. Ada pertanyaan lain? Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang dimaksud dari sebab ia memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur? Undangan untuk beristirahat dan tenang. Apakah Tuhan akan memberikannya kepada siapapun yang ia kehendaki, kapanpun ia mau dan memberikannya? Bisa dimengerti seperti itu, dan ini adalah arti yang indah karena secara personal menurut saya salah satu pemberian terindah Tuhan kepada manusia adalah waktu istirahat setelah mereka lelah. Banyak orang yang membutuhkan hipnotis karena mereka menderita insomnia. Maka ketika Tuhan memberikan Anda waktu istirahat, jangan lupa bersyukur saat Anda bangun di pagi hari. Ia memberikan istirahat yang nyaman. Istirahat yang nyaman, aku memberikan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tapi juga bisa dibaca dengan cara lain yang juga memiliki arti yang indah. Dia memberikan umat terkasihnya ketika tidur. Dan kalau kita mengingat Mazmur ditulis oleh Salomo, dan kita ingat dari 1 Raja-Raja pasal 3 bahwa Salomo mendapatkan berkat Tuhan ketika ia beristirahat. Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ia tidak meminta kekayaan, martabat, atau hormat, tapi ia meminta kebijaksanaan. Maka Tuhan bergembira atasnya dan berkata, karena engkau minta hal ini, aku akan memberimu kebijaksanaan dan juga memberimu apa yang tidak kau minta, kekayaan, harga diri, kehebatan, dan juga kuasa. Maka Salomo menerima berkat ketika ia sedang tidur. Dan menurut saya itu menunjukkan bahwa berkat yang Tuhan berikan untuk kita bukanlah diberikan karena kita layak mendapatkannya. Ketika Tuhan memberikan Abraham janjinya, Abraham sedang Ia sedang tertidur. beristirahat dengan Dan ketika ia memberikan berkat kepada Salomo, ia sedang tertidur. Dan ini berarti Tuhan senang memberi lebih daripada keinginan kita untuk menerima. Dan ketika ia memberikan Hawa kepada Adam, Adam Ya, sedang Adam sedang tertidur. Tepat. Ia memberikan perbandingan antara mereka yang bangun di pagi hari dan duduk berjaga sampai tengah malam. Hasilnya mereka makan roti Ya. yang diperoleh dengan susah payah. Benar. Dan dia menempatkan kepercayaannya pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup, Tuhan memberikan ia istirahat Saat tanpa istirahat. adanya kelelahan. Tepat. Saudara Yosef, ia berbicara tentang anak-anak pada masa muda mereka. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Apa tujuan Tuhan ketika ia memberkati kita? Dengan memberikan kita, anak-anak, Bahkan ini merupakan berkat terindah. Ia berkata sungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kata pusaka artinya hadiah. Ketika Esau melihat tentara bersama Yakub, ia bertanya, siapa mereka yang bersamamu? Yakub berkata, anak-anak dari Tuhan yang ia berikan kepada hambamu. Maka ini adalah hadiah terindah dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Ketika seorang takut akan Tuhan, Tuhan menjanjikan pada perjanjian lama untuk memberikan keturunan yang baik dan juga diberkati. Itulah mengapa ia berkata, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya orang ini adalah pahlawan. Tapi jika pahlawan tidak memiliki panah, maka apa manfaat dari kekuatannya? Anak panah adalah anak-anaknya yang lahir pada masa mudanya. Anak-anak pada masa muda artinya mereka yang lahir ketika masa muda pada masa seseorang. kekuatannya. Ya, ia mengatakan bahwa anak-anak itu lahir ketika masa mudanya adalah seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
Artinya anak-anak memberi kekuatan tentunya mengenai kita sendiri. Berkat kita adalah secara roh. Ini sangat penting bahwa anak-anak kita adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan umat Tuhan. Ini adalah berkat yang terindah. Maka Alkitab tidak mengajarkan untuk anak-anak kita diberikan kepada kita hanya untuk memberikan kekuatan, hormat, sebagaimana mereka di beberapa komunitas berpikir, tapi Tuhan memberikan kita anak-anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan untuk memperluas Ya. kesaksian dalam anak-anak kita dan dalam diri kita dan juga dalam generasi berturut-turut dari anak-anak kita untuk membawa kesaksian di bumi. Benar. Kita rehat sejenak dan akan kembali untuk belajar Mazmur 128. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab Mazmur, secara spesifik Mazmur 128. Saudara Yosef, apa judul dari Mazmur 128? Menurut saya judulnya adalah Rumah yang Berbahagia. Dan rumah yang berbahagia ini berhubungan dengan suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak melihat kebahagiaan adalah mengumpulkan uang, tapi suami yang berkenan di hadapan Tuhan akan berbahagia. Itulah mengapa ia berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Anda telah menyinggung tentang rumah yang berbahagia. Iya, Kita seringkali dengar di beberapa program atau buku atau seminar atau konferensi tentang rumah dan bagaimana rumah bisa berbahagia. Dan tentang orang yang belajar secara khusus tentang keluarga. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang dasar dari rumah yang bahagia? Bagaimana rumah bisa bahagia? rumah yang berbahagia harus diawali dengan suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika suami berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan imbalan. Yang adalah dua hal terpenting, tanpa keduanya rumah tidak akan terbentuk. Hal terpenting dalam rumah adalah istri. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti tunas pada pohon zaitun sekeliling mejamu. Dan menurut saya perumpamaan ini bukan hanya pendeskripsian yang indah, artinya pohon anggur itu kenyamanan, tapi menurut saya itu memiliki arti yang lebih dalam. Apa itu? Dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 9 kita membaca bahwa pohon anggur menyenangkan manusia dan Tuhan. Seperti istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Istri dari suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Anda akan melihat dia dimanapun Anda melihat sekeliling rumah karena dia ada di dalam hati dan rumah Anda. Meluas. Mulus kemana-mana Anda bisa melihat jejak dari istri yang berkenan di hadapan Tuhan di sekeliling rumah. Dan jejak ini menyenangkan Tuhan dan menyenangkan umat Tuhan juga. Dikatakan mengenai istri yang berkenan di hadapan Tuhan pada 2 Timotius pasal yang ke-5 bahwa ia telah mencuci kaki pada orang suci, ia menyegarkan orang suci. Maka ia menyenangkan hati Tuhan dan juga hati manusia. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, mereka tidak diasingkan dari rumah. Adalah berkat terindah bahwa anak-anak bisa dekat dengan ayahnya dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga. Maka mereka mengelilingi rumah seperti tunas pohon zaitun. Zaitun menyegarkan karena menghasilkan minyak dan menerangi. Seolah-olah ia bicara tentang kesaksian. Jika Anda memiliki kesaksian luar biasa dalam rumah Anda, tidak hanya istri Anda menyenangkan Tuhan dan orang lain, tapi juga anak-anak Anda akan perluas kesaksian karena mereka seperti pohon zaitun yang mengelilingi meja Anda. Bahkan ini adalah gambaran yang indah Ya, tentang seorang suami, istri, dan anak-anak. benar. Jika Anda ingin memotivasi saya atau memperingati saya melalui 2 contoh dari Alkitab, contoh dari rumah yang terhormat, rumah yang memiliki reputasi yang baik dalam Alkitab, dan juga contoh dari rumah di mana adanya hubungan yang buruk di antara istri dan suami dan anak-anak, manakah contoh yang akan Anda gunakan untuk memperingati saya dan manakah yang akan Anda gunakan untuk mendorong saya? Ada banyak contoh yang baik dan yang buruk juga karena firman Tuhan ditulis untuk mengajari kita, untuk mendorong kita dan memperingati kita. Contohnya, rumah dari Abraham adalah rumah dari suami yang berkenan di hadapan Tuhan yang takut akan Allah. Dan rumah dari Yusuf juga, dan karena ia berkenan di hadapan Tuhan, ia berkata kepada saudaranya, "Aku takut akan Tuhan." Bahkan kita tidak harus menunggu untuk Yusuf berkata, "Aku takut akan Tuhan." Karena kita mengetahui dari ceritanya bahwa ia takut akan Tuhan. Tuhan memberikan dia istri pemenang. Asenat, dan walaupun kita hanya membaca sedikit tentangnya,
Kita bisa menyimpulkan bahwa dia merupakan berkat unta Yusuf karena ia menikahi Yusuf, dan Begot, anak pertamanya, ia berkata, Tuhan buatku lupa akan semua kesulitanku. Betapa indahnya ketika seorang istri membuat suaminya melupakan hari-hari sulit dan yang mempermalukan yang ia alami dalam hidupnya. Ia telah dipermalukan selama 13 tahun sebagai budak, tapi Tuhan telah membuatnya melupakan kesulitan itu. Dan ia memperanakan laki-laki yang dinamakan Efraim, yang artinya buah ganda. Maka ia adalah istri yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Yusuf juga suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya contoh-contoh yang buruk juga banyak. Contohnya rumah dari Elkana, ia menikahi wanita jahat yang bernama Penima. Daud walaupun ia berkenan di hadapan Tuhan, tapi ia memiliki kelemahan dalam rumahnya karena ia tidak bisa menguasai emosinya. Dan kita mendapatkan pelajaran dari sini karena hampir semua anak-anak Daud adalah jahat. Mereka membunuh samanya dan menyebabkan sandal untuk mereka sendiri. Maka Alkitab berbicara kepada kita dengan kata-kata dorongan dan juga dengan peringatan. Dan kita harus diperingati juga dari rumah Lot. Tepat. Dan dari istri Lot yang berlawanan Ya. dengan istrimu akan menjadi seperti Benar. pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Perbedaan yang sangat besar antara rumah Abraham Benar. dan Kita rumah akan Lot. mendengarkan pertanyaan dari hadirin di studio. Oke. Ayat 5 berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Apa yang dimaksud dari kata-kata ini? Apa yang dimaksud ayat 5 ini, Saudara Yosef? Kita melihat bahwa Mazmur ini penuh berkat. Dimulai dengan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan lagi di ayat 2, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan setelah ia menyinggung tentang istri dan anak-anak, ia berkata di ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tetapi suami yang berkenan di hadapan Tuhan tidak hanya peduli tentang rumahnya, tapi ia juga memperluas kepeduliannya untuk Umat semua Tuhan. umat Tuhan. Itulah mengapa dia berkata di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Hal yang baik bahwa Tuhan memberkati rumah saya, tapi bagaimana dengan rumah Tuhan? Jika rumah Tuhan berantakan, saya tidak akan bahagia. Walaupun rumah saya baik-baik saja. Dan saya bahagia dalam rumah saya, tapi kondisi dari umat Tuhan tidak baik. Itulah mengapa di antara berkat Tuhan yang diberikan kepada orang berkenan, bukan hanya rumahnya yang diberkati, tetapi juga untuk memberkati umatnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atau Israel. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan selalu mempedulikan yang Tuhan pedulikan dan umat Tuhan. Maka kesalehan ini dimulai dari lingkungan terkecil ke lingkungan terbesar. Benar. Lingkungan individu, kemudian lingkungan keluarga, kemudian lingkungan Ya. lebih luas yaitu kebangsaan. Suami yang berkenan di hadapan Tuhan mempengaruhi rumahnya, maka rumah itu menjadi berkat. Lalu rumah itu berkenan di hadapan Tuhan, mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan itu berkenan di hadapan Ya. Tuhan. Benar. Adakah pertanyaan lain? Saya memiliki pertanyaan sehubungan dengan seluruh Mazmur. Hari-hari ini terkadang kita melihat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak melihat berkat dari kehidupan mereka. Rumah mereka tidak terberkati dan anak-anak mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ini? Apakah ini sesuatu yang mutlak, Saudara Yosef? Apakah rumah dan anak-anak dari suami yang berkenan selalu diberkati? Kita berbicara sebelumnya tentang Daud yang berkenan di hadapan Tuhan, yang juga berkenan selain pada Tuhan, tapi tetap memiliki kelemahan. Itulah mengapa rumah dan anak-anaknya adalah buruk. Menurut saya ini menunjukkan bahwa bukan hanya saya harus berkenan, namun saya juga harus memiliki perhitungan yang sesuai. Siapa yang harus saya nikahi? Jika saya menikahi wanita yang tidak percaya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Maka jika pernikahannya bukan dari Tuhan, jika istrinya adalah bukan orang percaya, maka saya telah memilih dengan salah dan saya akan menuai hasil dari pilihan saya di rumah saya. Seorang suami dan istri mungkin berkenan, tetapi mereka menolak untuk berdoa untuk anak-anaknya. Tepat. Ini adalah bagian Pasti rahasia ada yang tidak kesalahan. terlihat oleh orang-orang. Benar. Mereka benar. mungkin melihat suami dan istri berkenan, tetapi yang tidak terlihat adalah suami yang tidak berdoa Tepat. untuk anak-anaknya. Maka hasilnya adalah hal yang buruk pada rumahnya. Dan ini yang juga terjadi pada Daud. Dikatakan lebih dari sekali bahwa ia tidak pernah mengecewakan anaknya. Ia selalu memanjakan mereka dan Baik. ini adalah Ya. salah. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah sampai pada akhir episode dan kita akan meninjau kembali episode ini bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini?
Saya sangat menyukai aturan dasar dari Mazmur 126 yang berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya akan ada kerja dan air mata, tapi kemudian saya akan menuai dengan sorak-sorai. Kerja dahulu dan bersukacita kemudian. Saya merasa disemangati dengan ayat yang berkata sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan senang memberi, lebih memberkati dalam memberi daripada menerima. Baik. Dalam lingkungan kekristenan ada banyak rumah tangga yang berantakan karena kekurangan pengetahuan Alkitabiah. Tapi jika ayah dan ibu saling membaca Alkitab dan melihat berkat-berkat yang mereka bisa ambil dengan takut akan Tuhan dan hidup dalam kecukupan firman, rumah mereka tidak akan melalui situasi seperti ini. Baik. Rumah bahagia berhubungan erat dengan rumah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan akan berkati lanjutkan Anda. diskusi di episode selanjutnya. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. ملجئي وحصني، صخرتي القوية، وفرحي دوما فيك، وفرحي دوما فيك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.